Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perjalanan dakwah seorang nabi dan rasul pastinya tidak akan berjalan mudah. Selalu ada saja rintangannya, bahkan ujian ini tidak hanya berasal dari kaumnya yang mereka jelas-jelas kafir, namun ada beberapa nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang terdekatnya. Di sini kita akan mengisahkan tentang keluarga Nabi yang tidak mau ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini akan menjadi sangat panjang karena di video ini kita akan mengisahkan tentang dua kisah istri dari dua nabi sekaligus. Namun sebelum lanjut, sudilah kiranya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel kecil kami agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Yang pertama adalah kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua adalah cerita istri dari Nabi Lut alaihissalam. Kedua istri ini dikisahkan tidak mau mengikuti risalah kenabian dari suaminya. Maka azab apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang azab istri Nabi yang tidak mau beriman. Yang pertama, kita akan menceritakan tentang kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nuh sebagai nabi ketika usianya 40 tahun dan masa dakwahnya selama 950 tahun. Setelah banjir bandang yang membinasakan seluruh makhluk hidup, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya, Nabi Nuh memiliki usia 1050 tahun. Nabi Nuh ini, teman-teman, diutus untuk suatu kaum yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabarnya Nabi Nuh ini hingga ia mendakwai kaum tersesat ini selama 950 tahun lamanya. Namun selama itu hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman istri dari Nabi Nuh pun tidak mau mengakui bahwa suaminya ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihah atau Wagilah. Nah sahabat, Walihah ini adalah lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada apa yang dikatakan suaminya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun ia mendakwahi, namun tetap saja Walihah tidak mau ikut suaminya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pantas untuk disembah. Akhirnya, ketika itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Tanpa berlama-lama, Nabi Nuh langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ia membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Menurut Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3 dek, panjangnya 300 zira, lebarnya 50 zira, dan tingginya 30 zira. Tentunya jika dipikir secara logika, ini merupakan suatu kegilaan. Karena apabila dipikir secara nalar manusia, pastilah orang-orang tidak akan mau membantu Nuh membuat kapal ketika itu. Karena ini sungguh permintaan yang aneh. Dan wajar saja ketika itu hanya segelintir orang saja yang mau ikut membantu kapal tersebut. Namun sahabat beriman, ini tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia. Tentunya ini harus diterima dengan iman. Membuat kapal di tepi laut saja sudah sulit. Apabila membuat kapal di atas gunung, pastilah akan butuh waktu yang sangat lama. Bahkan diriwayatkan dan dijelaskan bahwa pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar kaum ini mengatakan bahwa Nuh telah gila. Sahabat beriman, setelah kapal ini selesai dibangun, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut disertai dengan hewan-hewan yang berpasangan. Tiba-tiba di siang hari itu langit menjadi gelap tanpa sedikit pun cahaya matahari yang dapat menembus tebalnya awan hitam.
Siang itu dirasakan seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Tak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Air hujan turun begitu rapat, tidak seperti biasanya. Nabi Nuh pun sempat memastikan rombongannya agar benar-benar masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, ia memeriksa anggota keluarganya dan hanya menemukan ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafet. Nuh tidak melihat putra sulungnya, yakni Kan'an beserta istrinya yang berada di dalam kapal ini. Sekali lagi Nabi Nuh mencoba mengajak istri dan putranya ini. Ia keluar dari kapal dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ketika Nabi Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajaknya untuk ikut ke dalam kapalnya, tetapi istrinya tetap menolak. Padahal sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi banjir besar. Pilihan istrinya sudah bulat, ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya yang sangat ia hormati, melebihi hormatnya kepada sang suami. Nabi Nuh pun menjadi sedih karena penolakan ini. Dengan berat hati, Nabi Nuh melangkah meninggalkan istrinya sambil berjalan meninggalkan istrinya. Nabi Nuh sama sekali tidak mau menengok ke belakang karena ia tahu bahwa azab Allah SWT akan segera datang kepada istrinya yang durhaka ini. Sahabat beriman, kemudian Nabi Nuh pun mencoba mencari keberadaan putra sulungnya, yakni Kan'an. Ketika itu, hujan sudah mulai terlihat lebih lebat dan turun dari sebelumnya. Awan pun sudah semakin gelap, bahkan banjir ketika itu sudah semakin tinggi. Perkampungan kaum ini pun sudah tenggelam oleh banjir yang luar biasa. Singkat cerita, Nabi Nuh melihat putranya dari kejauhan. Ia melihat putranya ini sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung, dan Kan'an berpikir azab itu tak akan menenggelamkannya jika ia lari ke puncak gunung. Nabi Nuh pun menjadi tambah sedih bahwasanya putranya tak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu juga. Lalu Nabi Nuh pun kembali ke kapal tanpa bisa membawa istri dan putranya itu. Tidak butuh waktu lama, banjir ketika itu mulai menenggelamkan semua hal yang ditemuinya. Bahkan gunung yang dinaiki Kan'an pun mulai perlahan tenggelam, dan akhirnya anak dan istrinya yang durhaka ini mati ditelan azab Allah SWT. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kisah istri yang durhaka kedua datang dari Nabi Lut alaihissalam. Dalam riwayat, istrinya ini bernama Wa'ilah. Sama seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam tadi, Nabi Lut setiap hari selalu bersusah payah untuk mendakwahi istrinya ini supaya ia mau beriman kepada Allah SWT. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT karena perilaku seks yang menyimpang. Di kaum Sodom inilah untuk pertama kalinya peristiwa homoseksual terjadi di atas bumi ini, di mana laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Allah SWT memerintahkan kepada Lut untuk meluruskan orang-orang kaum Sodom ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sahabat beriman, bertahun-tahun didakwai tapi mereka tidak mau juga merubah kebiasaannya ini. Bahkan sedihnya lagi, istri Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang. Ia durhaka kepada suaminya dan tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai oleh Allah SWT ini. Setiap hari didakwahi, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Dan akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah SWT. Sahabat beriman, pada suatu hari Allah SWT mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Malaikat yang menjelma menjadi manusia ini ketika tiba di negeri Sodom langsung menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Begitu sampai di sana, Nabi Lut pun melihat ketampanan tamunya dan menjadi khawatir. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita telah datang seorang tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong jangan ceritakan ini kepada siapapun." Nabi Lut pun khawatir jika ada yang mengetahuinya, pasti laki-laki di kota Sodom ini akan beramai-ramai mendatangi rumahnya untuk melihat paras dari tamunya ini. Namun sahabat beriman, istri Nabi Lut tidak menjaga amanah suaminya, malah ia pergi keluar rumah dan mendatangi sekelompok laki-laki. Dan ia berkata, "Sekarang di rumahku ada seorang tamu laki-laki yang sangat tampan dan mempesona.
Jika kalian memberikan uang, aku akan mempersilahkan kalian untuk memuaskan nafsu kalian padanya. Mendengar kabar ada seorang tamu yang tampan dan mempesona, sekelompok laki-laki ini pun penasaran. Mereka semua berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di depan rumah Nabi Lut, mereka menemukan pintu tertutup dan terkunci dari dalam. Mereka mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak agar pintu segera dibuka. Bahkan mereka mengancam akan mendobrak pintu jika tidak segera dibuka. Nabi Lut mengetahui bahwa orang-orang itu sedang mencari tamunya, maka ketika itu Nabi Lut menyembunyikan tamunya di dalam kamar. Istri Nabi Lut kegirangan karena mengetahui sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan berupa uang dari para laki-laki ini. Lain halnya, Nabi Lut yang merasa kecewa istrinya karena tidak menjaga amanah untuk merahasiakan tamunya yang sangat tampan ini. Sementara itu, di luar rumah, orang-orang semakin tak sabar dan terus mengetuk pintu sambil berteriak. Mereka semakin ganas dan ingin mendobrak pintu. Nabi Lut bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin melindungi tamunya dari kejahatan kaumnya, namun di sisi lain ia ingin berdakwah kepada kaumnya. Kemudian, untuk menenangkan orang-orang di luar rumahnya, Nabi Lut pun berkata kepada mereka dari balik pintu, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruk?" Tapi bodohnya, ketika itu salah seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwasanya kami ini tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Rupanya mereka tetap tak mau mendengar kebaikan yang diucapkan oleh Nabi Lut. Mereka malah semakin ganas saja mengetuk-ketuk pintu sambil berteriak dari luar. Di dalam rumah Nabi Lut pun kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Ia hanya berusaha untuk mendakwai kaumnya. Di sisi lain, ia ingin melindungi tamunya ini dari kejahatan kaumnya. Ketika Nabi Lut terlihat kebingungan, maka tamunya ini berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah SWT dan mereka tidak akan bisa mengganggu engkau. Buka pintu itu dan tinggalkan aku bersama mereka." Setelah mendengar perkataan tamunya, Nabi Lut pun menyadari bahwa tamunya adalah malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Hatinya menjadi tenang. Nabi Lut pun membuka pintu dan dengan ganasnya orang-orang itu langsung masuk ke dalam rumah. Tapi pada saat itu, malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang itu. Akibat pukulan dari sayap malaikat Jibril, semua orang menjadi buta secara instan. Mereka berteriak kesakitan dan berhamburan meninggalkan rumah Nabi Lut, menebur-nebur tembok karena tidak bisa melihat. Kemudian malaikat Jibril memberitahu Nabi Lut bahwa azab dari Allah SWT akan datang pada waktu subuh nanti. Lalu Jibril memerintahkan Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman pada malam itu. Nabi Lut dan kaum yang beriman segera pergi meninggalkan kota Sodom. Namun istrinya tidak mau ikut karena tidak percaya pada dakwah suaminya. Ketika waktu subuh tiba, Allah SWT benar-benar menurunkan azab kepada kota Sodom, sebagaimana terdapat dalam surat Hud ayat ke-82. Azab tersebut menjadikan kota Sodom hancur dari atas ke bawah dan mereka dilanda hujan batu dari tanah yang terbakar sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah SWT yang telah membinasakan mereka. Sahabat beriman, demikianlah kisah tentang istri-istri Nabi yang mendapatkan azab dari Allah SWT. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.